Tahukah kamu, ternyata banyak transaksi keuangan yang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan bank. Meski fungsinya berbeda dari bank, lembaga ini memiliki berbagai layanan keuangan yang sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sebenarnya lembaga keuangan bank itu? Jadi, lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang bertugas melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan seperti bank. Lembaga keuangan non-bank menawarkan layanan lain yaitu seperti asuransi, pinjaman, investasi, dan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Sekarang kita akan membahas karakteristik lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, tidak menghimpun dana simpanan bank. Jadi, lembaga keuangan non-bank tidak menerima atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito. Yang kedua, menghimpun dana melalui instrumen lain. Jadi, lembaga keuangan non-bank dihimpun secara tidak langsung seperti premi asuransi, pembelian saham, obligasi, atau simpanan hari tua. Yang ketiga, menjalankan fungsi perbankan. Lembaga keuangan non-bank tidak memiliki izin untuk menjalankan kegiatan simpan atau tidak dapat menerbitkan cek atas nama sendiri. Yang keempat, menyalurkan dana untuk investasi dan pembiayaan. Jadi, dana yang terkumpul disalurkan kepada pihak yang membutuhkan melalui aktivitas investasi, pembiayaan, atau kredit. Yang kelima, memberikan jasa keuangan beragam. Jadi menawarkan jasa keuangan asuransi, pinjaman, pengelolaan, dana pensiun, leasing atau sewa guna usaha, modal ventura, dan pembiayaan-pembiayaan lainnya. Yang keenam, tidak mampu mencetak uang. Lembaga keuangan non-bank tidak memiliki kewenangan untuk mencetak uang viral seperti bank. Yang ketujuh, fokus pada jangka menengah dan panjang. Dana yang dikelola LKBB atau lembaga keuangan non-bank cenderung digunakan untuk investasi jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedelapan, dilindungi secara hukum. Jadi, meskipun bukan bank, lembaga keuangan non-bank diakui dan dilindungi oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat merasa aman. Nah, simak materi selanjutnya. Cekidot. Setelah memahami karakteristik lembaga non-bank, selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga non-bank. Apa saja sih lembaga non-bank itu? Saya, Fania Tadedi, dengan link akhir 037, akan menjelaskan 3 jenis lembaga non-bank. Yuk, simak videonya. Pengertian sewa guna usaha menurut Menteri Keuangan nomor 11/999/KMK1/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Finance leasing adalah kegiatan sewa guna usaha di mana nasabah pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pasar modal adalah kegiatan yang seluruh aktivitasnya berkaitan dengan penawaran dan permintaan efek, baik yang berasal dari perusahaan publik yang memiliki keterkaitan dengan efek maupun lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Lembaga modal juga dikenal dengan sebutan bursa efek. Dalam pasar modal, barang yang diperdagangkan adalah surat-surat berharga. Adapun jenis surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar modal atau yang sering disebut instrumen pasar modal yaitu saham dan obligasi. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1902 tentang usaha asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengaitkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, uang pertanggungan yang dibayar nasabah itu disebut dengan premi. Jenis lembaga keuangan non-bank yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Safira Amelia dengan link akhir 031. Jadi, selain leasing, bursa efek, dan asuransi, jenis lembaga keuangan non-bank yang lain terdapat pegadaian, yang dimana pegadaian ini merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat-surat berharga. Menurut Kasmi 2014,
pegadaian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Nah, tujuan utama pegadaian ini untuk apa sih? Tujuannya untuk mengatasi atau membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera dengan mendapatkan pinjaman secara cepat dan terhindar dari rentenir. Perusahaan pegadaian yang bergerak di Indonesia adalah Perum Pegadaian. Yang selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang usahanya bergerak di bidang simpan pinjam. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam ini dengan melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman uang untuk keperluan para anggotanya. Pada dasarnya, tujuan didirikan koperasi ini adalah untuk mendidik para anggotanya agar pandai mengelola keuangan untuk kegiatan yang lebih produktif sehingga mampu berhemat dan terhindar dari lintah darat atau yang biasa kita sebut dengan rentenir. Dan yang terakhir yaitu terdapat dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat dari pensiun. Kegiatan dana pensiun ini memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan atau gaji pegawai setiap bulan selama seseorang tersebut masih aktif bekerja. Iuran tersebut dibayarkan kembali apabila pegawai sudah tidak bekerja lagi atau mereka sudah pensiun. Tujuan diberikannya dana tersebut antara lain untuk memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Kemudian juga untuk meningkatkan motivasi karyawan serta meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Selain itu, dengan adanya dana pensiun, para pegawai yang sudah tidak bekerja lagi akan tetap mendapatkan nikat hasil dari yang diperoleh selama bekerja di perusahaan tersebut. PT Taspen merupakan bentuk perusahaan yang mengelola dana pensiunan. Kalian tahu nggak sih apa aja kelebihan produk lembaga keuangan non-bank? Yang pertama, lebih fleksibel. Produk dan jasa lembaga keuangan non-bank biasanya menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Misalnya leasing kendaraan, asuransi kesehatan, atau pegadaian yang menerima jaminan barang. Kemudian produk yang spesifik dan beragam. Ada produk proteksi seperti asuransi, kemudian investasi, reksadana, pasar modal, dan juga dana pensiun. Yang ketiga, membantu likuiditas cepat. Lembaga seperti Pegadaian memberi pinjaman tunai cepat dengan jaminan barang yang berguna untuk kebutuhan mendesak. Keempat, mendorong perekonomian nasional. Melalui pembiayaan konsumtif maupun produktif, LKPN ikut meningkatkan perputaran ekonomi dan pemerataan akses keuangan. Industri keuangan non-bank memang memberikan beragam kemudahan dalam proses pinjaman. Namun, terdapat beberapa kekurangan pada sistem pendanaan industri keuangan non-bank yang perlu Anda ketahui. Kira-kira apa saja sih? Untuk yang pertama, tenornya singkat. Yang kedua, keamanannya tidak sekuat bank. Yang ketiga, rendahnya deposito dan tanpa adanya anggunan membuat suku bunga cukup tinggi. 4. Plafon pinjaman biasanya lebih kecil daripada bank. Dan yang terakhir, terdapat biaya tambah. Peran lembaga keuangan non-bank dalam perekonomian, yaitu leasing atau sewa guna usaha. Leasing berperan penting dalam perekonomian sebagai alternatif sumber pembiayaan yang memudahkan perusahaan dan individu dalam memperoleh barang modal dan peralatan seperti mesin, kendaraan, dan peralatan industri lainnya tanpa melakukan pembelian secara langsung namun dengan cara pembayaran cicilan dalam jangka menengah hingga panjang. Hal ini mengurangi beban pengeluaran awal dan risiko likuiditas di sebuah perusahaan. Selain itu, pembayaran leasing dapat dianggap sebagai biaya operasional yang memberikan manfaat pajak bagi perusahaan. Dalam hal ini, leasing memberikan fleksibilitas pembayaran dan membantu memperkuat posisi kompetitif perusahaan di pasar global, serta bermanfaat bagi perekonomian karena dapat memperlancarkan produksi. Yang kedua yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan lembaga pengalokasian dana secara efisien seperti investor, di mana para investor ini dapat melakukan investasi di berbagai perusahaan melalui pemilihan efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal. Pasar modal juga memudahkan para perusahaan-perusahaan dalam memperoleh dana, sehingga dapat mendorong perekonomian menjadi lebih maju dan menciptakan kesempatan kerja yang luas serta meningkatkan pajak bagi pemerintah. Dan yang ketiga yaitu asuransi. Asuransi sebagai produk pelindungan finansial terhadap resiko-resiko yang dapat mengganggu perusahaan maupun individu, seperti kecelakaan, sakit, atau kematian. Asuransi membantu mengurangi resiko keuangan perusahaan sehingga mereka dapat beroperasi lebih aman dan fokus pada pertumbuhan bisnis.
Asuransi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengumpulan dana premi yang akan diinvestasikan ke berbagai sektor perekonomian. Baik, saya Zawa Aulia dengan NIM AD 026. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 3 lembaga keuangan bank lainnya, yaitu pertama Pegadaian. Nah, lembaga ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena sering menjadi solusi ketika masyarakat membutuhkan dana cepat. Dan mekanismenya juga cukup sederhana. Seseorang bisa menjaminkan barang berharganya seperti emas atau kendaraan untuk mendapatkan pinjaman sesuai nilai barang tersebut. Selain itu, Pegadaian juga menyediakan layanan tabungan emas, investasi emas, hingga pembiayaan untuk kebutuhan tertentu seperti pendidikan atau perjalanan haji dan umroh. Dengan begitu, Pegadaian berperan nyata dalam membantu masyarakat menghadapi kebutuhan dana mendesak dengan cara yang aman dan terpercaya. Selanjutnya adalah koperasi simpan pinjam. Jadi, koperasi ini berbeda dari lembaga keuangan lainnya karena dimiliki dan dijalankan langsung oleh anggotanya. Untuk prinsipnya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Di sini, anggota bisa menabung dan juga meminjam sesuai kebutuhan. Lalu, keanggotaannya bersifat sangat sukarela, dan setiap anggota punya hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Jadi, koperasi benar-benar mengutamakan kebersamaan dan kepentingan bersama, bukan hanya semata-mata keuntungannya saja. Yang terakhir adalah dana pensiun. Lembaga ini mempunyai peran besar dalam mempersiapkan kesejahteraan finansial pekerja di masa tua. Caranya, karyawan atau anggota menyisihkan sebagian gajinya setiap bulan, kemudian dana itu dikelola dan diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, maupun properti. Dan hasilnya akan digunakan untuk membayar para pekerja yang sudah waktunya pensiun dan tidak lagi bekerja. Dengan adanya dana pensiun ini, para pekerja bisa merasa lebih tenang karena hari tua mereka sudah terjamin secara finansial.